Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ada sebuah video yang lagi sangat viral sahabat di beberapa media sosial, baik itu Facebook ataupun YouTube. Video ini memperlihatkan bagaimana seorang wanita berhijab memberikan tawaran-tawaran hijab dan tawaran-tawaran menggunakan hijab kepada saudara-saudara non-muslim. Ini videonya. Mesti kak, mesti boleh izin tutup auratnya nggak kak? Kenapa? Coba aja dibentar kak. Sebentar aja. Udah terbiasa kayak gini ya. Emang sebelumnya agamanya apa ya kak? Islam. Kebetulan kan kakaknya Islam, nah, berarti kakak punya kewajiban buat tutup aurat. Enggak sih, saya nggak maksa kakaknya nanti 24 jam, enggak. Di sini saya cuma sebagai renungan kakaknya aja, mungkin sebentar aja nanti dilepas lagi gitu kan. Sebentar aja, kakaknya cantik kok, memang kakaknya cantik seperti ini, apalagi tertutup gitu. Sebentar aja juga, nggak mau. Sebentar aja kak, coba aja dulu kak, kenapa harus nolak gitu? Sebentar aja saya izin gitu. Abis itu kakak boleh lepas lagi deh. Kalau saya tahu kakaknya nyamannya seperti ini, saya cuma ingin, saya nggak ngajak jahat loh kak, saya nggak ngajak jahat, cuma aku nggak mau. Iya, saya tahu kakaknya nggak mau. Bentar aja kak, beneran. Coba gini loh, sharing dulu sebentar, siapa tahu nanti kakak ada berubah pikiran gitu kan. Ini loh, ini kan kewajiban. Sebelumnya boleh nanya nggak kak, agamanya apa ya? Aku non muslim. Sebagai rasa toleransi aja, seandainya kak memang muslim, coba pakai hijab itu, nanti is okay dilepas lagi nggak apa kak? Nyoba doang? Iya nyoba doang, nanti nggak, saya nggak paksa kan 24 jam nggak, hanya sebagai rasa toleransi mungkin bersama agama lain gitu. Gimana? Kenapa kak? Ini nanti bisa dicoba lagi? Ini dicoba lagi tadi nggak apa? Dicoba lagi nggak apa? Tapi ini namanya bagaimana kak? Namanya? Kan cantik kok, memang kakak cantik seperti ini, apalagi tertutup gitu. Sebentar aja juga. Sebentar aja kak, coba aja dulu kak. Kenapa harus nolak gitu? Ya sahabat, setelah kita melihat video ini, bagaimana tanggapan kita? Cukup miris sekali ya. Saya mau katakan, kalau untuk urusan menggunakan hijab, tidak perlu orang Kristen diajari. Karena sebelum Islam ada, orang Kristen itu sudah berhijab. Sejarahnya banyak, kalau kita melihat di beberapa negara Timur Tengah, orang-orang Kristen di sana berhijab sahabat. Dan kita melihat itulah sebuah tradisi mereka. Di dalam kekristenan ada juga ibadah menggunakan tutup kepala, seperti acara-acara doa, seperti acara-acara ibadah lainnya. Mereka menggunakan tutup kepala. Tetapi di dalam kekristenan itu tidak ada paksaan atau intimidasi untuk menggunakan sebuah tutup kepala. Di sini kita melihat mereka menawarkan, bukan berarti orang Kristen itu membenci hijab, bukan ya. Karena ada beberapa Kristen seperti aliran ortodok dan beberapa aliran lainnya, mereka beribadah menggunakan hijab. Tetapi begitupun mereka yang ortodok tidak pernah memaksa atau menawar-nawari tata cara ibadah ataupun berpakaian mereka kepada Kristen lainnya. Karena saudaraku yang terkasih, itulah ajaran kekristenan. Kadang saya heran kenapa harus ada paksaan-paksaan begitu ya. Bahkan tawaran-tawaran seperti itu. Saya nggak tahu bagaimana sebenarnya Jogja ini. Setahu saya Jogja adalah provinsi yang sangat toleransi. Namun hal ini terjadi menurut kabarnya, saya dengar ini di Malioboro sahabat. Tawaran ini kepada orang-orang di sekitar yang tidak menggunakan hijab. Bahkan di situ kalau kita melihat, gunakan saja nanti lepas. Bagaimana seandainya kalau saya berkata kepada mereka, pakai saja salib ini, nanti setelah itu lepas. Atau makan dong babi ini, gak apa-apa kok, toleransi ya. Makan dong babi ini, nanti setelah itu muntahkan lagi. Atau setelah itu jangan makan lagi. Kan bisa saja, apakah mereka nggak tersinggung dengan hal itu? Pasti tersinggung, bisa demo bersilit-silit, bisa demo berjilid-jilid sahabat. Nah, inilah yang menjadi sebuah kenyataan. Sebenarnya hijab ini sendiri di kalangan banyak muslim menjadi dilema juga loh. Kadang-kadang saya bertemu dengan beberapa customer itu ya, mereka itu anak-anak kuliah. Kadang-kadang saya berkata kepada mereka,
Onde, rancak-rancak sekali lah kalian ini ya, sudah berhijab. Zaman bapak dulu ndak ada orang berhijab doh, saya bilang gitu saudaraku ya. Nah saya katakan begitu ya sahabat. Lalu mereka pun respon, iya pak, zaman mama saya pun, zaman bapak saya pun berkata begitu. Tetapi agak berat juga lah pak, katanya gitu saudaraku. Ya berat demi agama kan nggak apa-apa dek, saya katakan gitu saudaraku. Mereka pun kadang-kadang bercerita ya, ya kadang kita ini pak nggak berhijab diejek-ejek, kadang dibully begitu ya. Udah besar kau nggak berhijab, mau jadi apa kau, kadang gitu. Mereka kadang-kadang diejek-ejek gitu ya. Tapi kadang-kadang banyak juga orang berhijab tuh kadang-kadang hidup nggak benar, pergi ke semak-semak pacarannya, pergi ke bawah-bawah paret katanya gitu saudaraku. Nah ini menjadi sebuah dilema besar loh. Seperti olahraga, seperti bertani, berladang, mereka paksakan demi sebuah agama gitu. Sehingga beberapa kalau kita lihat kejadian itu kan ada beberapa orang kecelakaan, hijabnya tergiling oleh ditarik sepeda motor gitu ya. Bahkan hijabnya menutupi lampu rem, lampu sen sepeda motor gitu ya, karena saking panjangnya gitu orang nggak tahu dia mau belok kemana sahabat. Akhirnya ditubruk lah sama orang dari belakang itu. Nah kalau kita bilang hijab ibu menutupi lampu rem dan lampu sen sehingga saya nubruk, wah kamu menista, ini kan pakaian agama, katanya gitu. Nah ini kan menjadi sebuah dilema juga sahabat. Berapa orang itu kita melihat ya hijabnya tergiling ditarik itu. Ada juga yang di motor metik itu masuk ke pelek sepeda motor itu tergiling, akhirnya tertarik kepala ibu-ibu itu sahabat. Nah ini yang menjadi sebuah permasalahan menurut saya di kalangan saat ini. Tetapi demikian pun sahabat, mereka tidak lelah untuk menawarkan hal ini. Nah ini sebenarnya sudah menyalahi namanya istilah toleransi ya. Udah tahu orang nggak berhijab ditanyai pula agamanya. Agamanya apa? Kan nggak boleh juga nanya-nanya agama orang lagi duduk-duduk agamanya ditanyain. Oke sahabat yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, shalom.